Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabli syahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Halif Adam Ahmad dengan NIM F1G1234047. Saya dari kelompok 3 Praktikum Basis Data. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat sebuah database berisikan 3 tabel dengan 4 kolom. Nah, sekaligus saya juga akan memberitahukan mengapa saya menggunakan database pilihan saya, dan saya juga akan menjelaskan perbedaan antara database dan juga pengelolaan data secara manual dan yaitu. Nah, jadi mengapa saya menggunakan database pilihan saya? Jadi pilihan saya itu PHP-MyAdmin dari XAMPP menggunakan bahasa MySQL. Nah, mengapa saya gunakan PHP-MyAdmin ini? Jadi PHP-MyAdmin ini itu sebuah database bisa dibilang yang paling umum ditemukan dan juga yang paling umum diajarkan di sekolah-sekolah dari jenjang SMK maupun perkuliahan. Dan exam ini juga umum digunakan oleh para admin dari para orang-orang awam yang pertama kali menggunakan ini menggunakan database. Nah, itulah alasan saya mengapa saya memilih PHP admin dari exam. Dan yang kedua, perbedaan dari penggunaan pengelolaan data secara manual dan menggunakan database. Jadi banyak fitur yang dimana fitur ini kita temukan di database, dimana fitur-fitur ini memudahkan para penggunanya dan juga para admin yang mengelolanya. Contohnya ada beberapa fitur kayak fitur penambahan data, dan yang paling berbeda itu relational key, primary key itu yang tidak ada dalam Excel. Mungkin ada tapi berbeda lah. Hal-hal seperti ini tuh mempermudah user dan juga admin dalam mengelola data. Kemudian selanjutnya saya akan memperlihatkan tutorial tentang bagaimana caranya membuat database dan juga tabel beserta kolomnya dengan menggunakan tipe data yang berbeda sesuai dari tugas yang diberikan. Nah, jadi cara pertama itu di exam nyalakan Apache dan juga MySQL sehingga port dari MySQL itu kelihatan. Kemudian kita masuk ke command prompt dengan Windows plus R. Kemudian kita pilih directory tempat kita menginstal exam. Dalam hal ini saya menginstal exam itu di folder D, jadi saya change directory ke folder D. And then saya pilih change directory ke exam, kemudian MySQL, kemudian di sini pilih cd bin. Kemudian sudah masuk di bin, kita tuliskan MySQL min urut min p, enter password, langsung enter. Kita buat database-nya langsung di sini. Anggaplah saya di sini membuat database bernama database kos-kosan lah yang umum, dengan nama kos, mungkin dengan nama database yaitu kos_ilham. Oke, titik koma. Oh sorry, kita buat dulu perintahnya create database kos_ilham. Nah, sudah terbuat, kita pilih caranya kita use kos_ilham. Sudah di sini. Nah, perintah selanjutnya adalah kita akan membuat tabelnya. Create tabel penghuni dengan mungkin ID-nya, ID penghuni, ID dengan tipe data integer atau tiny integer kah? Integer saja dulu. Integer. Kemudian digitnya kita masukkan 4. Setelah itu jadikan ini menjadi primary key. Kemudian kita buat namanya, nama penghuninya dengan tipe data varchar. Kemudian digitnya mungkin 35. Dan yang kemudian variabelnya yaitu alamat dengan tipe data varchar lagi dengan jumlah digitnya 35 juga. Dan yang terakhir adalah nomor HP. No HP dengan tipe data integer dengan total ada 13 seperti layak nomor telepon. Kita tutup kurung dan tanda petik titik koma maksud saya. Nah, tabel penghuni sudah. Kita buat lagi tabel
atau manual sajalah. Create table kamar. Jadi dalam kamar itu ada nomor kunci dengan tipe data tiny integer dengan total digitnya ada 4. Kemudian ada nomor kamar dengan tipe data sama tiny integer dengan jangan lupa di nomor kunci kita jadikan primary key. Karena dalam satu kamar bisa saja ada 2 orang atau lebih. Jadi jadi yang kita jadikan primary key itu nomor kunci. Jadi tiap-tiap orang itu kuncinya berbeda walaupun di kamar yang sama. Nomor kamar tiny integer kita buat menjadi 2 saja, 2 digit. Karena kamar yang saya buat di sini tidak mungkin melebihi 100. Oke. Sudah, masukkan mungkin nama lagi ya. Nama penghuninya. Kita masukkan nama dan tipe datanya. Karena varchar sudah, kita gunakan char. Dan digitnya 35 lagi. Dan yang terakhir adalah total atau jumlah orang atau penghuni sajalah. Jumlah orang dengan tipe datanya char lagi, mungkin 2 atau 3 lah, 2 digit. Jadi pasti tidak mungkin juga lebih dari 100 orang kan. Jadi kita tutup kurung dan titik koma. Oke. Kamar sudah, satu table lagi, create table, dan yang terakhir adalah table iuran. Jadi masuk akal ya, semua nama-nama dari table saya dan juga ininya saling berhubungan dan juga kolomnya saling berhubungan satu sama lain. Create table iuran. Nah, di table iuran itu ada ID bayar dengan jumlah dengan tipe data mungkin saya akan menggunakan big integer mungkin atau medium integer. Ya, mungkin medium integer saja. Ya. Mungkin medium integer. Atau float atau double mungkin. Oh iya, float saja mungkin. Float dengan total ID bayar mungkin sekitar 2 atau 4, cukup 4 lah. Kita jadikan ini sebagai primary key. Setelah itu total bayar atau tunggakan lah. Tunggakan dengan tipe data sama. Jadi total bayar yang harus dibayarkan ini bernama tunggakan. Atau gantilah namanya jadi bayar. Bayar float itu sekitar berapa digit? 16. Bayar float sudah. Batas bayar bukan. Tunggakan. Jadi di sini berapa bulan begitu? Mungkin kita gunakan tipe data tipe data yang bagus. Mungkin teks kayaknya. Iya, teks karena kita di sini dia mau tulis berapa bulan yang gitu. Sekitar 35. Koma, dan yang terakhir ini batas bayar. Batas bayar itu kita pakai tipe data date. Tutup kurung, titik koma. Cek. Ya, sudah. Dan kita coba deskripsikan masing-masing table. Desk penghuni yang pertama, titik koma. Nah, sudah, penghuni sudah. Kita menjadi kamar, kita ubah menjadi kamar. Desk kamar sudah. Dan yang terakhir desk iuran. Nah, kita lihat di sini tidak ada tipe data yang double dari saya. Mungkin dengan ini saya bisa menutup video ini. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.